Bapa, kami bersyukur karena Tuhan akan terus memimpin kami. Dalam ibadah ini biarlah Engkau perlengkapi kami ya Bapa dengan kebenaran firman yang akan kami baca, yang akan kami dengar dari khotbah yang akan disampaikan. Sertailah hamba-Mu Bapa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan tolong kami semua memahaminya, mengerti, menangkap arti yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi Engkau sertai seluruh umat-Mu di tempat ini. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Yosua pasal 3. Tidak semua ayat saya bacakan, kita akan membaca beberapa bagian saja. Ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 saya akan bacakan tuh Bapak Ibu sekalian. Ayat 1 sampai 5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 13 sampai 17. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan mengenai melangkah dengan iman. Ya. Melangkah dengan iman. Tema ini sangat penting dan saya pikir sangat cocok sekali dengan kehidupan kita di tahun yang baru 2025, dan di mana kita sendiri mendengar banyak kabar, mendengar banyak berita seolah-olah dunia ini tidak menentu. Saudara, pergolakan geopolitik ya, istilahnya negara-negara besar mencoba untuk menancapkan pengaruhnya di dunia ini ya, sedang terjadi. Belum lagi peperangan yang tidak henti-hentinya.
ditambah dengan bencana-bencana yang semakin dahsyat. Saudara, kita harus melangkah dengan iman. Saya percaya tema ini saya harapkan bisa menjadi berkat bagi kita. Bahkan juga di tahun-tahun selanjutnya kalau Tuhan masih mengizinkan kita menjalani kehidupan kita bersama-sama. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tegaskan tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. Apa yang akan terjadi? Bahkan apa yang saudara dan saya rencanakan, boleh kita rencanakan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Mungkin kita berpikir, oh ya saya akan bekerja, saya akan berusaha, saya akan menanamkan uang saya di dalam bisnis tertentu, pekerjaan tertentu, usaha tertentu. Silakan saudara berencana. Tetapi sekali lagi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sebagai orang Kristen saudara, seharusnya saudara dan saya hanya datang kepada Tuhan. Memang dunia menawarkan lewat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oh pergi ke orang pintar ini, oh pergi ke orang itu dan sebagainya. Yang terkenal tentunya. Saudara pasti akan memberikan ucapan terima kasih nantinya. Tapi saudara kalau dipikir-pikir, ada kemungkinan semua orang-orang yang menganggap dirinya pinter, yang tahu masa depan itu, pasti akan ngomong hal yang baik. Tidak mungkin saudara orang itu akan ngomong, tahun ini kamu akan celaka. Wah saudara gawat saudara. Nanti apa? Akan jadi rumor ya. Wah diceritain sama orang, wah jangan datang ke orang itu, wah ngomongin celaka sama saya. Kan tidak mungkin saudara. Nah satu sisi mereka ada, oleh karena memang ada yang mau cari masa depan. Ya, yang mungkin tanda petik ada yang kebetulan, tanda petik kebetulan ramalannya terjadi. Kebetulan bukan karena dia tahu masa depan saudara, bukan. Tapi kebetulan saja. Kebetulan itulah yang akhirnya menjadi rumor, yang menjadi MLM gitu ya, saudara. Sehingga wah diberitahukan ke banyak orang. Dan herannya ketika orang tidak mengalami itu semua, dia tidak ngasih rumor lagi. Ya, saudara, manusia itu gampang sekali untuk dibodohi. Karena apa? Kita semua orang berdosa. Sebagai orang Kristen, saudara dan saya tidak boleh datang ke tempat-tempat demikian. Sekalipun kabarnya sangat lihai orang itu, tidak bisa datang. Bahkan saudara, kalaupun ada pendeta mengatakan dia bisa tahu masa depan, jangan datang kepada dia. Di dalam Alkitab tidak pernah diberitahukan hal itu. Memang ada nabi-nabi bisa ngomong masa depan, tapi nabi-nabi itu sifatnya bernubuat. Bukan berbicara tentang si A, si B mengenai masa depannya, tidak. Kalaupun nabi-nabi diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, kalau tidak Tuhan akan menghukum mereka, itu yang dikatakan. Saudara mau? Bukankah kita seringkali mengenai masa depan inginnya apa? Mendapatkan hal-hal yang baik, bukan? Nabi-nabi itu kalau berbicara masa depan, bukan karena nabinya itu yang tahu masa depan, tapi karena Tuhan yang memberitahukannya. Jadi saudara, inilah konsep yang harus ada pada kita. Ya. Karena itulah saudara, saya tidak akan percaya, apalagi di YouTube ada orang-orang tertentu bicara masa depan. Tidak, jangan percaya. Sekalipun dia katakan, oh saya dapat visi, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Alkitab sudah katakan, ujilah orang itu. Saudara, bagi saya Alkitab itu sudah komplit, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi nubuatan ke depan. Yang ada adalah baca Alkitab baik-baik, jalani apa yang Alkitab katakan,
prinsip-prinsipnya memang tidak semuanya saudara dan saya harus jalani secara harafiah, tapi prinsip-prinsipnya itu yang kita harus jalani dengan baik, ya. Dan bagaimana nanti Tuhan memimpin. Nah, inilah yang harus saudara dan saya cari bersama-sama, ya. Jadi kalau datang ke hamba Tuhan, ke pendeta untuk berdiskusi mengenai prinsip-prinsip moral, etika, prinsip firman Tuhan, itu baik. Tapi saudara kalau tanya, nanti ke depan gimana ya? Usaha ini bagus apa enggak? Nanti beli emas bagus apa enggak? Nanti beli saham bagus apa enggak? Nanti beli apa? Waduh saudara, di Alkitab enggak ada saham, enggak ada emas, enggak ada apa. Enggak ada saudara. Bagaimana hamba Tuhan bisa bicara itu? Aneh sekali. Dia seharusnya tidak boleh bicara itu di mimbar, tidak boleh bicara itu atas dasar firman Tuhan. Mungkin dia menjadi ekonom, memprediksi perkara ke depan, no problem. Tapi itu bukan tugas hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah tidak ada yang tahu akan masa depan. Nah, kalau kita perhatikan bangsa Israel termasuk Yosua yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka itu minim dalam segalanya. Minim dalam segalanya. Beda dengan kita sudah, mungkin kita masih ada rumah, kita masih ada mobil, kita masih ada usaha. Orang Israel mereka perbudakan, ya, dari perbudakan. Mereka boleh katakan miskin, tidak punya apa-apa. Memang pada waktu itu orang-orang Mesir dengan murah hati memberikan emas mereka kepada bangsa Israel. Tapi ingat, emasnya sudah dibuat patung lembu emas. Ya kan? Untuk apa? Untuk menyembah. Inilah Allahmu yang memimpin kamu, ya, dari Mesir. Karena Musa tidak turun-turun 40 hari 40 malam di Gunung Sinai bersama Tuhan. Emasnya sudah dicemplungin semuanya dan akhirnya dibakar, dihancurkan dengan loh batu dari Tuhan yang dibawa oleh Musa dari Tuhan itu. Dihancurkan semuanya, dibakar. Tidak tahu lagi emasnya kemana. Jadi saudara miskin, belum lagi kurang pendidikan. Mana mungkin saudara budak mendapatkan pendidikan kecuali imam-imam yang masih terdidik, ya. Lalu mereka tidak tahu berperang. Mereka juga tidak tahu strategi berperang, apalagi orang yang tidak berpendidikan. Saudara dan saya sekarang ini sudah dapat pendidikan banyak, ya, minimal SMA. Banyak yang sudah perguruan tinggi S1, ada yang S2, ada yang S3. Kita bisa berpikir dengan baik, dengan hikmat, dengan kepandaian kita. Tapi ingat bangsa Israel sudah, karakter mereka tegar tengkuk, itu yang dikatakan di Ulangan 9 ayat 6. Saudara ingat pada waktu khotbah di ulang tahun kita yang tahun lalu, yang ke-17. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berbicara di Ulangan pasal 9, aku memilih kamu oleh karena aku mau menggenapi janjiku kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Aku berikan negeri ini bukan karena kamu lebih baik. Aku memberikan negeri ini karena aku sudah muak dengan semua penduduk di Kanaan. Aku mau basmi mereka semua. Aku berikan ini bukan karena engkau lebih rohani juga dari mereka. Engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu kata-kata Tuhan langsung. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ajaran Alkitab selalu mengatakan semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan yang menggerakkan hati kita. Tuhan yang membuat kita sadar dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Itulah yang namanya anugerah Tuhan. Saudara, kan itulah bagaimana Tuhan akan mengajarkan bangsa Israel melangkah dengan iman,
memasuki tanah perjanjian. Nanti Tuhan akan tuntun satu demi satu, satu demi satu. Saudara, apa artinya melangkah dengan iman? Nah, inilah yang kita akan coba pelajari bersama-sama dan renungkan. Dan saya harapkan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Apa itu melangkah dengan iman? Yaitu terus memandang Tuhan. Saudara, tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Tuhan yang harus terus dipandang dan diikuti bangsa Israel. Saudara, unik sekali ya. Pada waktu Musa, Tuhan berikan tiang awan, tiang api memimpin di depan. Di depan, memimpin terus. Israel ikuti. Sekarang tabut perjanjian yang akan memimpin di depan. Israel mengikutinya. Dan dikatakan sudah tabut perjanjian ini diangkat oleh Imam Lewi. Suku yang memang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Bukan dibawa oleh suku Yehuda, bukan dibawa oleh suku Ruben, anak tertua, anak sulung dari Yakub, bukan. Tapi dibawa oleh Imam Lewi. Memang ada peristiwa khusus ini mengenai Imam Lewi. Lewi ditetapkan sebagai imam, suku ini ditetapkan sebagai imam oleh karena suku ini tiba-tiba dalam perkara sungut-sungut bangsa Israel. Dan dalam penyembahan berhala itu suku Lewi yang membela Tuhan. Akhirnya suku ini ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah pertemuan. Jadi saudara, karena itulah ketika kita pelajari dengan baik-baik, kita lihat di sini. Tabut perjanjian itu harus berjarak 2000 hasta. Kira-kira 900 meter. 900 meter di depan dan baru Israelnya mengikuti supaya mereka bisa melihat dan tahu perjalanan mereka. Jangan dekat-dekat. Tulisannya begitu. Saya tidak tahu kenapa sampai harus 900 meter ya. Tapi bagaimana dengan tiang awan dan tiang api? Apakah juga ada jarak? Saya percaya ada jarak. Ya, ada jarak juga. Ya. Karena bagaimanapun juga di perjanjian lama, orang Israel tidak boleh masuk ke tempat, apalagi Maha Kudus. Ke tempat kudus pun itu hanya imam-imam yang boleh. Ya. Dan kalau mereka mempersembahkan korban, itu baru mereka dikuduskan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, para imam itu harus yang memulai menginjakkan kakinya. Khususnya pada waktu mau melewati sungai Yordan. Harus berani memulai melangkah, menginjakkan kakinya di sungai Yordan. Baru setelah itu sungai itu akan terbendung dan tanah sungai itu akan menjadi kering. Saudara, ketika mereka terus memandang kepada Tuhan, ketika mereka memandang kepada tabut perjanjian, disitulah perbuatan tangan Tuhan terjadi di dalamnya. Saudara, memandang dengan iman itu artinya terus memandang kepada Tuhan. Ya, melangkah dengan iman artinya terus memandang kepada Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, kita jangan berdasarkan pengalaman yang lalu yang sudah saya khotbahkan juga. Lalu menganggap pengalaman itu pasti Tuhan menyertai. Tidak. Ingat sudah, mujizat yang sama-sama dilakukan dalam konteks yang cukup sama 2 kali untuk meminta air karena kehausan bangsa Israel itu. Pertama, Musa memukul dengan tongkat batu karang itu. Tapi yang kedua, Tuhan perintahkan, katakan saja kepada batu karang, keluar air. Seolah-olah Musa mau dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman yang lebih tinggi. Seolah-olah berperan seperti Tuhan, tanda petik. Hai batu karang, keluar air. Musa tidak lakukan.
tapi pukul dengan tongkat itu 2 kali, yang menyebabkan Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan karena engkau melanggar kesucian nama Tuhan. Jadi saudara lihat, 2 kali pengalaman. Sebetulnya Tuhan mau membawa Musa kepada pengalaman yang lebih baik, pengalaman yang lebih dalam. Musa lupa. Mungkin Musa bersandarnya kepada pengalaman pertama. Oh, pertama gampang, pukul sekali. Kali ini 2 kali, pukul dengan kemarahan lagi. Memangnya aku harus memberikan air kepada kalian, pukul 2 kali. Hanya Musa melanggar kesucian Tuhan. Saudara, pengalaman boleh, tapi pengalaman tidak boleh menjadi standar. Beriman harus, tapi yang menjadi subjek iman itu adalah Tuhan. Bukan iman kita yang menjadi subjek, tapi Tuhannya yang menjadi subjek. Jadi terus pandang kepada Tuhan, terus pandang kepada Tuhan. Saudara, karena itulah kita harus berjuang. Saya pun sampai sekarang berjuang. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itulah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin tahu isi hati Tuhan. Orang Kristen sekarang maunya semuanya serba instan. Kalau bisa dengar khotbah langsung bisa dapat jawaban semuanya. Ataupun minta kepada Tuhan langsung dari surga Tuhan turunkan jawaban. Gampang amat. Tuhan seperti simsalabim dari lampu Aladin. Tidak bisa. Memang ada kalanya Tuhan melakukan hal itu kepada orang-orang tertentu dalam konteks tertentu, itu terjadi. Tapi tidak semuanya harus begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar seorang hamba Tuhan bernama George Muller. Dia seorang hamba Tuhan yang melayani dengan setia, hamba Tuhan yang mendirikan, membangun panti asuhan, menampung ribuan anak-anak yatim piatu. George Muller melayani dengan baik. Ini diceritakan oleh kapten kapal pada zaman itu. Kapten kapal yang dia sudah mengendarai, ya, membawa kapal Bristol 1. Suatu kali George Muller naik kapal tersebut. Kapten itu mengatakan di di buritannya, saya sudah berada di buritan ini 24 jam, ya, untuk menakodai kapal tersebut. Saudara, dan George Muller ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu karena George Muller memang naik kapal itu bersama-sama dengan mereka. Saudara, lalu George Muller datang kepada kapten. Kapten, kamu harus bawa saya ke Quebec. Memang tujuannya ke Quebec pada hari Sabtu tanggal tertentu. Tidak diceritakan tanggal kapan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, kalau kapten tidak mau membawa saya ke sana, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai memakai caranya dengan keadaan yang bagaimana untuk memimpin saya ke sana. Karena saya tidak pernah melanggar perjanjian atau komitmen bersama untuk bertemu dalam pelayanan yang ada. Dan saya akan berdoa. Lalu kapten ini berpikir dalam hatinya, orang ini gila ya. Aku gak pernah nemuin hamba Tuhan seperti ini. Dia gak tahukah keadaan yang terjadi di depan. Lalu kapten itu berkata kepada George Muller, Tuan Muller, tidakkah kamu lihat
Ada kabut yang tebal yang menghalangi kapal ini, yang tidak mungkin kita bisa sampai hari Sabtu. Jawaban Muller apa? Kapten, saya punya mata bukan untuk memandang kabut itu, tapi mata saya memandang kepada Tuhan yang saya layani selama ini. Biarkan saya berdoa. Lalu George Muller berdoa sebentar dengan singkat tentunya, nggak perlu doa syafaat saudara. Dengan singkat, setelah itu selesai, kapten itu nggak enak saudara, juga ingin berdoa. Tapi ketika kapten itu mau berlutut, mau berdoa, ditepuknya bahunya, berdiri. Kapten tidak perlu berdoa. Tidak usah berdoa. Karena kapten tidak percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa. Tidak usah berdoa. Tahukah kapten, Tuhan yang saya layani 57 tahun adalah Tuhan yang selalu memimpin dan mendengarkan doa saya dan tidak pernah gagal. Sekarang kapten, bukalah pintu. Lihatlah, kabut sudah tidak ada. Saudara dan saya, mungkin kita katakan tahun ini kabutnya tebal. Mungkin kita berpikir, aduh tahun ini mungkin akan sulit. Saudara, mata saudara dan saya bukan untuk melihat kabut itu, tapi mata saudara dan saya untuk melihat Tuhan yang sudah berfirman di dalam Alkitab. Kita seringkali saudara, banyak yang salah kaprah. Ada hamba Tuhan A, ada hamba Tuhan B yang hebat-hebat. Waduh, hamba Tuhan itu hebat ya. George Muller ada hamba Tuhan yang rendah hati sekali. Dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia selalu memuliakan Allah. Nama Tuhan yang selalu dijunjung tinggi. Seharusnya saudara dan saya melihat pekerjaan Tuhan dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, bukan melihat kepada hamba Tuhannya, melihat kepada Tuhannya. Saudara, seperti Alkitab, Yakub sendiri, aku menyembah kepada Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak bapakku. Memang Abraham, Ishak dan Yakub akhirnya kepada Israel, sembahlah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi Allah itu yang penting, bukan Abraham, Ishak, Yakubnya, tapi Allahnya itu. Nah saudara, Allah yang sudah bekerja dulu sampai sekarang, Allah yang sudah meninggalkan firman-Nya untuk saudara dan saya, Allah yang bagaimana yang kita kenal selama ini. George Muller adalah hamba Tuhan yang mengenal Allahnya dengan baik. Dan terus menerus bersama dengan Tuhan. Memandang kabut itu bukan kepada kabutnya, tapi memandang pada Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan semua yang dipercayakan kepada hambanya ini. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Saya pun tidak mengatakan saya orang hebat, tidak. Tapi kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama. Setiap hari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tiap hari kita bertumbuh dalam iman kita, tiap hari terus menerus. Kadang-kala kita bisa jatuh, kita dibangunkan kembali oleh Tuhan. Itu semua boleh, mengalami itu semua. Tapi harus menjadi pembelajaran apa yang Tuhan maksudkan dengan ini semua. Sehingga saudara mendapat apa? Mendapatkan pembelajaran, mendapatkan prinsip pelajaran rohani. Bukan akhirnya pengalaman itu yang kita lakukan terus, tapi prinsipnya apa?
Misalnya kita mengalami mujizat kesembuhan, misalnya saya tidak menyangkali ada mujizat, saudara. Saya masih percaya ada mujizat. Tapi saya tidak akan percaya sembarangan mujizat. Kita diberi hikmat akal budi. Peristiwa kebakaran di LA ini yang sekarang ini lagi rame-ramenya. Waduh, di YouTube banyak kan seliwer-seliwer cerita-cerita. Wah, ada yang bangga. Wah, ada rumah. Ini karena rumah orang Kristen ini karena doanya sehingga tidak ikut terbakar. Puji Tuhan. Ternyata itu berita hoax. Itu masuk di CNBC, itu rumah yang pernah ada kebakaran di mana? Di Hawaii, bukan di LA. Bagi saya sudah, orang tersebut kalau menyiarkan dengan kesalahan, walaupun katakan, kan itu untuk memuji Tuhan, itu tetap bohong. Itu salah, saudara. Saya lihat kembali, saya lihat berita yang benar. Karena sekarang ini orang semua bisa bikin YouTube, semua bisa bikin TikTok, betul kan? Benar apa enggak tahu. Dan saudara pikir pokoknya nama Tuhan dipuji-puji. Saudara, Tuhan tidak butuh pujian kita. Tuhan itu mau kejujuran dalam hati kita. Tuhan itu mau kejujuran integritas kita. Itu namanya kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah melenceng. Kebenaran itu lurus. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu saya geleng-geleng kepala. Saya nggak mau percaya semua berita. Selalu saya harus uji. Dan Alkitab telah menjadi salah satu contoh pelajaran paling berharga. Tuhan itu jujur karena Tuhan itu setia. Tuhan itu benar karena Tuhan itu suci. Sehingga Tuhan tidak mungkin menyelewengkan beritanya, tidak mungkin. Dia akan lurus semuanya, jujur, benar. Tidak akan diselewengkan. Nah, saudara, kalau ada berita-berita yang diselewengkan, oh puji Tuhan, puji. Gampang sekali kita. Hanya kita perarahnya bukan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, tapi kepada apa? Beritanya itu. Oh hebat ya, rumahnya bagaimana ya, kok hebat sekali. Saudara, mari kita pandang kepada Tuhan lewat firman-Nya terus menerus, dan Roh Kudus akan memimpin kita bagaimana menjadi orang Kristen yang sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Yang kedua, menjaga kesucian hidup. Ini penting sekali. Para imam Lewi pasti sudah tahu bagaimana menjaga kesucian hidup dalam tugas pelayanan karena mereka di kemah suci. Apalagi ada pelajaran yang penting, Nadab dan Abihu mati pada waktu menjalankan tugas. Tercatat di Imamat 10. Kenapa? Musa kasih tahu kepada Harun, kasih tahu kepada 4 anaknya Harun. Ada 2 anak pertama dan kedua ini yang besar, Nadab dan Abihu, menjalankan tugas. Sudah dikasih tahu kalau mau menyalakan api, khususnya di kaki Dian, api itu harus dari aturan Tuhan. Nadab dan Abihu enggak tahu ya, baru diajarin sama Musa. Karena Musa sudah dikasih tahu sama Tuhan, diajarin. Nah, dibuatin juga baju ya, baju efod ya. Nah, segala diajarin semuanya, dibuatin semuanya. Nadab dan Abihu lupa, mungkin pengen praktis, langsung ambil api yang lain, tidak ngikutin aturannya Tuhan. Disebut api asing. Saya tidak tahu api itu diambil dari mana. Ketika mereka nyalakan kaki Dian, menjaga api itu, ya, langsung disambar oleh Tuhan, mati. Kayaknya Tuhan itu kejam ya. Setelah itu apa? Enggak enak lagi sudah.
Musa kasih tahu Harun, jangan bersedih, jangan berduka cita. Bayangin ya, Tuhan gak punya empati dan simpati ya. Saudara, anaknya mati, kok gak boleh nangis. Kayaknya Tuhan itu gak ada simpati ya. Saudara, baca Alkitab itu jangan sembarangan begitu. Ingat saudara, Musa ketika sudah pukul batu karang 2 kali, Musa, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Karena engkau melanggar kesucian namaku. Musa sampai minta kepada Tuhan, jangan bicara lagi. Keputusan Tuhan sudah final. Saudara, dalam hal ini masalahnya Nadab dan Abihu apa? Melanggar kesucian Tuhan. Pernah juga kematian Usa menyentuh tabut 2 Samuel pasal 6. Waktu itu Daud mau membawa tabut Allah ke tempatnya. Bawanya pakai kereta kuda. Megah kan? Waduh, megah. Tuhan mintanya apa? Bawa dengan Imam Lewi, usung di atas bahu mereka 4 orang. Kanan kiri 2-2, muka belakang. Pakai kuda, kereta kuda. Kereta kuda akhirnya apa? Jalanan mungkin ada mau tergelincir. Usa otomatis pengen nolong dong, sambar mati. Daud kesel dan takut, kok gitu ya? Tuhan diamin. Daud membiarkan tabut itu ditaruh di satu tempat, saya lupa namanya. Lalu Tuhan memberkati rumah itu. Akhirnya Daud tahu, sadar sendiri. Dia membawa persembahan, selalu bawa persembahan untuk membawa tabut itu dengan dibawa oleh imam-imam, tidak lagi pakai kereta. Saudara dan saya menjadi warga negara Indonesia, ikut aturan di Indonesia, bukan aturan Amerika. Saudara, kita mau jadi warga negara Amerika, ikut aturan Amerika. Kita mau jadi warga negara kerajaan surga, ikut aturan kerajaan surga, bukan aturan dewek. Bukan aturan sendiri, tidak. Aturan Tuhan adalah menjaga kesucian hidup. Yosua katakan itu, nanti kamu akan melihat perbuatan ajaib dari Tuhan. Saudara, orang seringkali ngomongnya Allah itu maha kasih, maha kasih. Karena orang terbius dengan Allah yang maha kasih, saudara. Tidak ngerti Allah itu juga murka. Karena Allah itu adil dan Allah itu suci. Sampai ada teolog yang ngomong, karena Tuhan itu maha kasih, neraka itu sebetulnya enggak ada. Karena maha kasih kan, maka neraka enggak ada. Kalau Tuhan lihat orang-orang jatuh dihukum di neraka selama-lamanya, Tuhan maha kasih, nanti apa? Banyak nyesel-nyeselnya Tuhan. Tidak sudah, Alkitab mengatakan ada neraka. Ada penghukuman kekal, itu jelas. Jadi saudara, jelas sekali, memang betul Allah maha kasih, tapi Allah itu juga maha adil dan maha suci. Karena itulah saudara, jaga kesucian. Nadab dan Abihu mati sudah. Hanya 2 adiknya menggantikan. Harun tinggal punya 4 anak, 2 udah mati. Jangan bersedih, jangan nangis. Jalankan tugasmu. Saudara, bangsa Israel juga harus menjaga kesucian hidup mereka. Supaya keajaiban terjadi betul-betul dalam perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan betul, sungai Yordan terbelah 2. Saudara, mereka adalah generasi penerus yang tidak, ya kebanyakan memang ada sebagian yang umurnya 20 tahun ke bawah yang nantinya boleh masuk ke tanah Kanaan. Yang 20 tahun ke atas mati semua di padang gurun. Itu Alkitab catat. Mereka sudah melihat laut merah terbelah 2. Mereka berjalan di sungai kering. Nah, ini generasi ini diperlihatkan lagi.
mereka boleh melihat sungai Yordan terbelah dua, berjalan di tanah kering. Tuhan kasih. Tapi supaya mereka tahu, belajar menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup itu bagian integral yang melekat dalam kehidupan kita, Saudara. Dan itu sekaligus perwujudan iman kita. Kita tahu Tuhan kita maha suci, maka kita pun harus suci. Tidak mungkin kalau kita tidak suci bisa menghadap Tuhan yang maha suci. Tidak mungkin. Beberapa waktu lalu saya melihat ada YouTube atau TikTok, pendeta LGBT. Aneh kan? Pendeta LGBT. Aduh, saya betul-betul sudah geleng-geleng kepala. Ya. Di Jakarta sudah ada gereja khusus untuk itu. Kan lucu, Saudara. Alkitab sudah katakan, kita harus menjaga kesucian hidup di dalamnya. Di surga tidak ada itu pemburit, perampok dan sebagainya. Orang yang hidup tidak suci. Semua harus hidup suci. Walaupun kita sadar kita tidak bisa sempurna. Oke, kita tidak bisa sempurna. Hanya anugerah Tuhan. Tapi Tuhan tahu perjuangan saudara dan saya dalam menjaga kesucian hidup kita. Tuhan tahu. Saya tidak tahu, Saudara. Tapi Tuhan tahu setiap kita masing-masing. Saudara pasti kenal Leonardo da Vinci. Yang melukis lukisannya yang paling terkenal itu apa? Mona Lisa. Perempuan yang kelihatannya cantik, yang senyumnya senyum tipis ya. Tidak tahu itu senyum apa. Lain dengan senyum Pepsodent, Saudara. Itu kalau bisa giginya kelihatan putih lalu celing gitu ya. Itu senyum Pepsodent. Tapi senyum Mona Lisa itu misteri ya. Kita tidak pernah tahu itu lukisan untuk siapa Mona Lisa. Tapi yang saya mau ceritakan ini bukan Mona Lisanya, Saudara. Tapi lukisan The Last Supper, perjamuan terakhir Tuhan. Saudara kalau lihat lukisan Leonardo da Vinci mengenai The Last Supper, memang itu pakainya meja, ada kakinya. Tuhan Yesus di tengah-tengah, lalu sebelah kiri Tuhan Yesus, itu kalau kita lihat berarti sebelah kanan, itu yang pertama itu si Yakobus, anak Zebedius, dan kemudian 5 murid yang lain. Lalu yang sebelah kiri, kalau dari kita kiri, tapi sebelah kanan Yesus itu pertama Yohanes dulu ya. Anak Zebedius kanan dan kiri. Lalu setelah Yohanes itu ada 2 lagi murid. Nah itu pakai simbol dari lukisan Da Vinci. Yaitu Yudas. Yudas itu pegang kantong. Nah, di lukisan itu ada kantong. Nah dia bendahara. Bendaharanya pelayanan Tuhan Yesus yang ternyata suka nyolong. Ya. Yudas, kantong. Nah sebelahnya lagi Petrus. Karena ada apa? Pisau yang tertunjuk ya, kelihatan sekali dalam lukisan itu. Nah, yang saya mau ceritakan ini ya bukan lukisannya, Saudara, tetapi bagaimana mencari orang yang bisa dijadikan model. Konon Leonardo itu sangat pengen sekali menemukan 2 model yang sangat penting. Yang lainnya bukan tidak penting, tapi itu terlalu oke lah, ya, bisa diambil dari orang-orang tertentu. Tapi 2 model ini siapa? Yang pertama Tuhan Yesus. Nah setelah dia cari, dia nemukan orangnya. Wajahnya lemah lembut, penuh cinta kasih. Wah ini orang ini, ayo saya lukis kamu ya jadi model. Setelah itu dia lukis. Setelah dia lukis sudah selesai. Lalu 11 murid yang lain juga selesai. Tinggal 1 sudah, Yudas. Gimana ya cari model ini? Waduh dia berjuang. Dia pergi ke penjara-penjara karena kita terus pikir penjara itu tempatnya orang jahat kan.
penjara, dia pergi pulang balik ke satu penjara ke penjara yang lain, cari siapa. Gak cocok. Lalu dia juga pergi ke pasar-pasar, dia juga lihat di jalan-jalan yang penuh keramaian orang lalu lalang. Dia perhatikan orang-orang itu. Mungkin siapa tahu dari itu ada pencopet, ada pencuri, mungkin ada siapa lagi penjahat yang belum masuk penjara, mungkin begitu ya. Ini konon saudara ya. Wah, nggak ketemu saudara. Hampir 3 tahun. Setelah itu sudah suatu hari ketemu dia sudah. Dia sedang duduk dekat selokan. Orang ini kelihatannya cocok ini untuk jadi model melukis Yudas. Dia samperin. Saudara, maukah saudara jadi model? Saya mau melukis orang. Saudara jadi model. Yudas. Orang itu kelihatan culas sekali. Matanya begitu sadis gitu ya, katanya begitu dari kononnya ya. Tapi sebelum orang itu dilukis, dia menangis di depan Leonardo da Vinci. Dia menangis terseduh-seduh. Loh, kenapa kamu menangis? Apakah Tuhan tidak perhatikan saya? Tuhanlah yang 3 tahun lalu mengambil saya sebagai model untuk Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhanku mengambil saya kembali menjadi model Yudas Iskariot. Setelah Tuhan mengambil saya sebagai model Tuhan Yesus, saya hidup dalam dosa, saya berada terus-menerus dalam kejahatan. Sehingga 3 tahun kemudian saya menjadi seperti ini. Saudara, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Saya pun juga sama bergumul dengan dosa, sama dengan saudara. Tapi bagaimana kita selalu menjaga dengan pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, dengan pertolongan firman, supaya saudara dan saya bisa menjaga diri kita, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Bahkan jangan sampai masuk ke dalam dosa yang kekal, yang nanti tidak ada pengampunan dari Tuhan. Saudara, kita harus terus berjuang. Itulah namanya melangkah dengan iman. Jadi hanya 2 hal. Pertama, pandanglah terus Tuhan. Ingat terus firman Tuhan. Dan kedua, menjaga kesucian dalam hidup kita. Tidak ada resep yang lain. Ini resep firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jagalah supaya kita bisa terus melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu terus akan menolong dan mengajar kami. Perkataan hamba-Mu berhenti, tapi biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Melangkah dengan iman yang artinya terus memandang kepada Tuhan dan terus menjaga kesucian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.